memutuskan apa sehingga tidak memenuhi perintah-perintah. Satu, tidak mengesahkan Allah. Nah, ini tidak mengesahkan Allah berarti memutuskan hubungan antara dirinya dengan Allah. Nah, yang kedua, tidak bisa berbuat atau tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Semestinya kita bisa membedakan, tapi di sini tidak membedakan, tidak bisa membedakan. Ini namanya juga memutuskan hubungan. Yang kedua, tidak bisa menempatkan diri sebagaimana hamba kepada Tuhannya. Mestinya awake dhewe taat tunduk patuh teng pangeran, tapi teng mriki mboten. Nah, ini memutuskan hubungan dengan Tuhannya juga. Jadi terus tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Yang dikatakan tidak sadar apa yang dilakukannya adalah perilaku-perilaku kita untuk berhubungan dengan Allah. Nah, ini kita tidak sadar, kita tidak lakukan. Ini artinya juga memutuskan hubungan kita dengan Allah. Nah, terus tidak menjalani. Kalau tadi itu tidak memahami, tapi yang sekarang tidak menjalani. Bukan hanya memahami, tapi dia bahkan tidak menjalani sama sekali tentang hubungannya dengan Allah. Lali teng pangerane, Jawa ini ngoten, lali teng pangerane. Biyen janjine ya apa, saiki ya apa. Terus tidak mengesahkan Allah. Niki pun jelas niki menawi memutuskan hubungan dengan Allah, menawi tidak mengesahkan Allah. Ini termasuk syirik lah tengeri ini. Artinya tidak mengisahkan Allah berarti dia mengakui adanya Tuhan sesuatu selain Allah. Nah, ini syirik punan, termasuk yang syirik itu artinya memutuskan hubungan. Ini. Terus orang-orang yang gelap hatinya, nista hatinya, tidak punya kebenaran. Nah, ini termasuk orang-orang yang selalu bisa nyambung dengan Allah itu adalah orang-orang yang mempunyai kebenaran hakiki, yang hatinya bersih, padang hati ini melaku. Nah, jadi itu yang dimaksud orang-orang yang memutuskan tidak bisa menjalani itu semua. Hubungan dengan Allahnya itu terputus atau tersendat-sendat. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alayhim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون أن أخذ الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Pemahaman dari ayat 27 ini kira-kira apa? Setelah kita melihat tafsir atau terjemahannya, bisa kita ambil hikmahnya, apa yang kita bisa pelajari apa di sini. Mas Lutfi, kira-kira nopo arah ini kuno, karepe ini kuno. Orang-orang yang rugi yaitu memutus dengan Allah dan hamba, sesama hamba. Selamat. Berterus. Alladzina orang-orang yang melanggar. Jadi siapa yang melanggar dan kenapa melanggar? Di pembahasan di sini ini adalah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Melanggar apa yang dilanggar, yang disebut dia melanggar di sini? Jadi orang-orang itu dikatakan melanggar. Nah, dalam kalimat ini bisa dimaknai, yaitu satu, orang-orang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Mereka mencampur adukan keburukan dan kebaikan, jadi tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu sudah termasuk melanggar perjanjian dengan Allah. Dia tidak paham mana yang benar dan mana yang salah. Itu dikatakan melanggar. Terus yang kedua, yaitu orang-orang yang gelap gulita hatinya, rohaninya ataupun hatinya itu gelap gulita, tidak ada cahaya, tidak ada nur. Jadi menawi Jawa ini padang hati ini mboten wonten. Jadi ini termasuk melanggar janjinya pengiran. Terus yang ketiga, yaitu orang-orang
yang tidak bisa menempatkan dirinya sebagai hamba dan kepada Tuhannya. Jadi tiang niki tidak bisa berbuat dengan sebenar-benarnya sebagai kehambaan dan kepada Tuhannya. Di orang-orang yang seperti ini ngawur. Dia bisa diibaratkan mencari Tuhan lain, ya. Jadi tauhidnya, keyakinannya, jadi keimanannya, keislamannya, ya, dan kebenarannya hilang. Terus yang keempat, orang ini sudah jauh dari pengakuan bahwa Allah itu esa. Jadi tauhidnya pun hilang, ini melanggar. Jadi ini contoh-contoh sing melanggar perjanjian teng pangeran. Jadi melanggar janji perjanjian dengan Allah. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas. Nah, terus perjanjian dengan Allah itu seperti apa? Apa yang dimaksud perjanjian dengan Allah ini apa? Yaitu bahwa manusia ini dilahirkan, ya. Jadi sebelum manusia ini dilahirkan itu janji dulu dengan Allah. Salah satu janjinya yaitu harus paham, harus ngerti dengan apa yang dia lakukan. Artinya niku dalam perilaku kehidupannya harus tahu sebagaimana hamba dengan Tuhannya. Jadi kita semerep lakon niku, ya, perilakunya itu juga harus tahu sebagaimana hamba dan Tuhannya. Yang kedua, mengakui dengan ketawaduan, kerendahan hati, dan tahu tentang, artinya mengakui bertajalinya Allah kepada dirinya. Yang ketiga adalah kerendahan diri sebagai hamba. Ini perjanjiannya Allah ke manusia itu macam perjanjian Allah dengan manusia. Nah, ini itu seperti itu. Ada pertanyaan? Itu tasik teng dunia roh. Tasik teng alam roh sak derenge menungso niki diturunkan ke bumi. Jadi sebelum manusia itu diturunkan ke bumi, masih dalam alam roh, itu sudah ada janji. Jadi Sana sumpah. janji kali sumpahnya apa bedanya? Sami. Sami. Oh. Jadi sumpah nopo janji niku sami. Kalimat mawon benten. Oh. Jadi nah niku janji nopo sumpah. Nah, menawi menungso niki sak mangkene nantinya setelah lahir ini tetap mengaku sebagai hamba kepada Allah. Artinya di sini tetap bertauhid kepada Allah, nah, dengan keislaman, dengan perilakunya, dengan aturan-aturan agamanya,
dan dengan kebenaran hatinya. Artinya kebenaran hati ini tindakan-tindakan yang menurut nurnya hati. Jadi Allah niku menungso ini dikeken janji. Nah, pada nantinya tetap mengakui keesaan Allah, menjadi hamba Allah, menjalani semua larangan dan perintahnya. Itu janji kita sebelum kita dilahirkan. Jadi sebelum kita dilahirkan ini kita sudah ditanya, bisakah kamu tetap menuhankan saya, mengesahkan saya, menjauhi segala larangannya dan menjalani segala perintahnya, yakin dengan saya di keimanannya, keislamannya dan kebenarannya. Kebenarannya tentang perilaku keseharian yang benar, yang menunjukkan nanti sifat-sifat Allah yang bertajalli kepada manusia. Nah, itu janjinya kita kepada Allah pada waktu kita sebelum dilahirkan. Lain niku dilanggar, nah sing langgar golongan itu yang niku sing pun disebutkan niku yang disebutkan tadi itu. Ya. Kalau isinya perjanjian ya yang barusan diterangkan. Setelah diteguhkan, maksudnya apa setelah diteguhkan? Setelah dijadikan roh itu menjadi manusia. Setelah roh itu dijadikan manusia, nah, dan harus mengetahui sifat benar dan salah. Ya, pada saat manusia, roh itu dijadikan manusia, nah, manusia ini harus bisa membedakan benar dan salah. Ini harus nih. Ya, kita harus bisa membedakan mana yang benar dengan mana yang salah. Dengan dibekali 3, ya, pada saat kita dijadikan manusia, diteguhkan di sini ya. Nah, itu dengan modal 3, yaitu akal, hati, dan nafsu. Nah, kita harus bisa memadukan, menjadikan baik hati kita, akal kita, dan nafsu kita. Nah, itu harus kita padukan dengan kebaikan. Harus menjadikan baik ketiga hal tersebut. Jadi pada waktu kita menjadi manusia, dijadikan manusia, kita harus nantinya harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dengan dibekali yaitu ketiga alat, yaitu hati, nafsu, dan akal. Excuse me, boss. You have a text message. Dan harus tahu posisi. Manusia itu harus tahu posisi sebagai hamba dan mengakui tentang adanya Tuhan. Dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, diteguhkan di sini. Ini ibaratnya sumpah berikutnya nih, yang harus dijalankan sumpah, tapi ini perjalanan yang harus dilakukan. Yang pertama menyebutkan orang-orang yang melanggar, yang kedua menyebutkan isi perjanjian, terus yang ketiga yang harus dijalani oleh manusia. Wonten pertanyaan? Mas Lutfi, wonten pertanyaan? Mas Slamet? Atus tiang nyeleweng ngoten nih perjanjian ini wis dilampahi tapi tasih mengingkari ngono. Kalau ya, jadi definisinya ini orang yang melanggar itu sudah disebutkan tadi, yaitu orang-orang yang tidak bisa membedakan antara baik dan buruk,
terus hatinya peteng, itu sudah melanggar itu. Karena di sini tindakan yang diteguhkan artinya harus dijalani, ya, yaitu bisa membedakan baik dan buruk. Lalu kan yang melanggar tidak bisa membedakan. Nah, terus dibekali dengan akal, hati, dan nafsu. Nah, menawi tiang sing melanggar, orang yang melanggar itu dia tidak bisa membedakan itu antara baik dia posisi sebagai hamba seperti apa, kepada Tuhannya seperti apa, itu tidak tahu. Itu orang-orang yang melanggar. Jadi secara otomatis keimanannya Hilang. Terus orang yang tidak bisa mengesahkan Allah, nah, tentu ini termasuk orang-orang yang melanggar. Nah, pelanggaran itu tadi perjanjiannya, dia melanggar perjanjian yang isinya dia mengakui Tuhannya, bertindak dengan taat, ya, dengan bertindak dengan taat, dengan ketawaduan, dengan kerendahan hatian, dan dengan sifat-sifat tajalinya Allah yang ada di manusia. Itu janji nih, terus lakon nih, jadi yang dilakoni, yang diteguhkan di sini, nah, itu tadi. Jadi ini isinya tentang pengetahuan siapa yang melanggar, terus apa perjanjian itu, dan apa yang harus dijalani dalam perjanjian itu. Nah, itu kita harus paham. Kalau tidak paham itu berarti kita termasuk orang-orang yang ingkar, orang yang melanggar, ya. Jelas? Suatu ketetapan, Ya, ke suatu ketetapan yang harus dijalani. Jadi janji ini berarti ketetapan atau sumpah yang harus dijalani. Bila mana tidak, dia melanggar. melekat dalam takdir itu kan. Pinter. Takdir. Nek nglampahi kan iroda terus. Sanes ya. Pinter ya. Nah, jadi termasuk takdir, dari takdir dan kodrat nih, kodrat dan kodarnya ini sudah ada dalam perjanjian ini. Nah, perjanjian ini sifatnya luas. Nah, sebagian dari perjanjian itu di situ ada kodrat, irodat, kodok dan kodar. Ini tentang perjanjian ini. Jadi untuk perjanjian ini lebih luas. Jadi kita dijadikan manusia ini dikasih kodrat dan irodat. Tapi sebelum menjadi manusia ini kita sumpah dulu, dijanji dulu. Nah, sebelum roh ditiupkan kepada tubuh kita, nah ini sudah janji dulu. Nah, kamu saya turunkan ke dunia. Nah, satu, harus tetap mengesahkan saya bahwa saya itu Tuhanmu. Nah, sanggup dengan menjauhi perintah saya dan menjauhi larangan saya. Di niku istilahnya kesimpulannya tadi, keterangannya niku wau. Keterangannya kan banyak, itu kesimpulannya saja. Nah, itu tidak boleh dilanggar, jadi harus dipenuhi. Bila mana itu tidak dipenuhi, dianggap kita ini adalah ingkar janji atau melanggar. Jadi sama saja, ingkar janji sama melanggar ini sama. Terus yang kedua, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Nah, artinya di sini, nah, kita itu tidak menjalani perintah-perintah Allah. Jadi yang mesti dijalani tidak dijalani, artinya memutuskan apa yang harus disambungkan. Terus memutuskan apa, sehingga tidak memenuhi perintah-perintah,
satu, tidak mengesahkan Allah. Nah ini tidak mengesahkan Allah berarti memutuskan hubungan antara dirinya dengan Allah. Nah yang kedua, tidak bisa berbuat atau tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Semestinya kita bisa membedakan, tapi di sini tidak membedakan, tidak bisa membedakan. Ini namanya juga memutuskan hubungan. Yang kedua, tidak bisa menempatkan diri sebagaimana hamba kepada Tuhannya. Mestinya awake dhewe taat, tunduk, patuh teng pangeran, tapi teng mriki mboten. Nah ini memutuskan hubungan dengan Tuhannya juga. Jadi terus tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Nah, yang dikatakan tidak sadar apa yang dilakukannya adalah perilaku-perilaku kita untuk berhubungan dengan Allah. Nah ini kita tidak sadar, kita tidak lakukan. Ini artinya juga memutuskan hubungan kita dengan Allah. Nah. Terus tidak menjalani. Kalau tadi itu tidak memahami, tapi yang sekarang tidak menjalani. Bukan hanya memahami, tapi dia bahkan tidak menjalani sama sekali tentang hubungannya dengan Allah. Lali teng pangerane Jawa ini ngoten, lali teng pangerane. Biyen janjine ya apa, saiki ya apa. Terus tidak mengesahkan Allah. Niki pun jelas niki menawi memutuskan hubungan dengan Allah, menawi tidak mengesahkan Allah. Ini termasuk syirik lah tengeri ini. Artinya tidak mengisahkan Allah berarti dia mengakui adanya Tuhan sesuatu selain Allah. Nah ini syirik pun termasuk yang syirik itu artinya memutuskan hubungan. Ini. Terus orang-orang yang gelap hatinya, nista hatinya, tidak punya kebenaran. Nah ini termasuk orang-orang yang selalu bisa nyambung dengan Allah itu adalah orang-orang yang mempunyai kebenaran hakiki, yang hatinya bersih, padang hati ini melaku. Nah, jadi itu yang dimaksud orang-orang yang memutuskan tidak bisa menjalani itu semua, hubungan dengan Allahnya itu terputus atau tersendat-sendat. Mereka cenderung berbuat kerusakan. Kok bisa berbuat kerusakan? Nah, dikarenakan mereka atau manusia ini sudah tauhidnya rusak. Jadi kalau manusia ini sudah tauhidnya rusak, dia menuhankan apa yang dia pahami, entah kebendaan, entah itu pemahaman, keilmuan, atau termasuk agama. Dia menuhankan agamanya pun tetap salah. Jadi dia menuhankan selain Allah, baik itu berbentuk kebendaan, keyakinan, pemahaman, dan lain-lain selain Allah, itu tetap namanya membuat kerusakan karena ngawur bunan. Terus orang-orang ya itu tadi, orang-orang yang berkerusakan termasuk orang-orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau orang tidak bisa membedakan benar dan salah, cenderung orang itu pasti berbuat salah. Akhirnya membuat kerusakan. Makanya di sini adalah orang-orang yang tergolong membuat kerusakan adalah orang-orang yang tidak bisa membedakan kebenaran dan keburukan. Terus orang-orang yang tidak bisa mengesampingkan keberadaan dunia, artinya wong iku cek kedonyan. Artinya kedonyan ini
dia terbelenggu oleh dunia, lupa dengan Tuhannya. Kalau dikasih bahagia, dia senang dengan kebahagiaan karena dunianya, lupa dengan Tuhannya. Dia dikasih ilmu, ya dia bangga dengan keilmuannya, seolah-olah itu bukan dari Tuhan, dan termasuk itu lupa dengan Tuhannya. Jadi orang-orang yang mengesampingkan Allah dengan keduniaannya atau keduniaan. Terus yang ketiga, yaitu orang-orang yang imannya rusak. Nah, orang yang imannya rusak itu cenderung berbuat kerusakan. Tentang pengirani mawon, tentang Allah mawon, boten yakin, boten percaya, napa malih teng tiyang. Akhirnya dia berbuat sesuatu sakarepe dhewe merusak pada akhirnya. Termasuk keislaman atau aturan-aturan agama, aturan-aturan yang sunatullah, aturan-aturan agamanya itu juga rusak. Nah, itu cenderung juga berbuat kerusakan. Jadi orang itu kalau sudah tidak punya aturan, baik aturan agama ataupun aturan dunia, itu akan berbuat kerusakan. Terus orang-orang yang tidak ada kebenaran. Nah, di orang-orang tidak ada kebenaran dalam hal segala pun. Nah, tetangganya tidak bisa berbuat benar, ya pasti rusak. Ke temannya tidak bisa berbuat benar, rusak. Kepada orang lain semuanya itu tidak bisa berbuat benar, pasti akan berbuat kerusakan. Termasuk kepada alam. Nah, manusia ini bila tidak bisa berbuat tidak punya kebenaran, ke alam pun juga ngawur. Dia menggali tambang tanpa perhitungan, akhirnya juga merusak. Nah, kerusakan itu menimbulkan kerusakan secara hebat kepada manusia-manusia yang lain. Termasuk alam. Nah, alam masuk tambang niku wau, nopo pohon-pohon. Nah, pokoknya alam nih. Jadi kalau dia ke alam saja tidak bisa berbuat benar, akan membuat kerusakan. Dia adalah terus orang-orang yang lemah tentang keadaan hatinya. Artinya niki boten saged padhang ati. Tiang-tiang sing boten saged padhang ati, lemah kondisi rohaninya, cenderung berbuat salah dan kerusakan. Dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Terus siapa orang-orang yang merugi itu? Yaitu orang-orang yang tidak bisa menyatu dengan Tuhannya. Tidak bisa menyatu dengan Tuhannya itu luas, ya. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya. Nah, kita tidak bisa menyambung dengan tadi memutuskan apa yang semestinya disambungkan. Ini termasuk ini. Jadi dia akan menjadi orang yang rugi. Karena di situ nanti akan tuntutan besar akan terjadi. Terus orang-orang yang terlena, ini juga termasuk orang-orang yang rugi. Orang kaya terlena dengan kekayaannya, orang ganteng terlena dengan kegantengannya, nah, orang cantik terlena dengan kecantikannya, orang punya ilmu juga terlena dengan keilmuannya. Nah, itu termasuk orang-orang rugi. Kita terlena, nah, akhirnya terburuk menjadi rugi. Terus orang-orang yang merusak iman Islam dan ihsannya, perilakunya maksudnya di sini. Nah, tadi itu. Dan orang-orang yang kehilangan Rahman Rahimnya Allah. Ini yang rugi nih.
termasuk orang-orang yang gelap hatinya, boten wonten padang atine, niki tiang-tiang sing rugi. Nah niki maksudnya napa saged dimaknai seperti itu dalam ayat niki. Di terjemahan ini, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dijelasnya, dan memutus apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, jelas wonten. Nah, dan berbuat kerusakan di muka bumi, walaupun disebutakan, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, ini pun disebutakan. Wonten pertanyaan? Dia termasuk memutuskan silaturahmi niku ya. Lek niku kan urusannya kali pangeran habibullah lah. Lek habuminan nasi termasuk silaturahmi. Dengan memutuskan kita hubungan dengan sesama manusia, otomatis ridhonya pangeran juga akan hilang. Ya, kita saja dengan manusia sama manusianya saja tidak bisa nyambung, apalagi dengan Allah, dengan Tuhannya. Nah, jadi termasuk nih, termasuk. Nah, memang tidak kaitan langsung, tapi ujungnya nanti akan sampai ke sana. Artinya termasuk. Terus ada pertanyaan lain, Mas Lutfi mungkin? Mas Rahmat? Pun jelas. Jelas. Kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, berarti saya tutup.